Halo teman-teman semua, it's me, Bang Taiga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat saja tentunya. Ya sudah lama banget nggak on cam kayak gini, hampir ya berapa ya? Hampir nggak nyampe 1 tahun lah ya. Dari bikin konten stop motion. Oh ya, nanti ada lagi, gue bakal bikin konten stop motion lagi. Nanti akan ada pertarungan Ultraman Z dan Ultraman Taiga lawan Trigger ya, Triggernya tapi yang jahat. Mungkin yang sekarang gue belum nonton video yang ini ya, belum nonton film yang V-nya Taiga ya. Setahu gue katanya dia udah jadi baik, I don't know lah ya. Dan di video kali ini gue bakal break down ya, mau nge-breakdown sesuatu mini seriesnya Ultraman lagi, yaitu Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Gue nggak bakal reaction ya, maksudnya kalau reaction kan semuanya tuh, breakdown itu cuma sekitarnya aja. Misalkan kayak, wah ini satu foto kita telusuri, kita komentarin, kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja gue bakal nonton. Dan di apa ya, di series ini kita bisa nonton langsung di channel YouTube-nya Suburaya, dan ada 2 versi bahasa, ada Jepang dan Inggris. Sebenarnya waktu kemarin tuh gue nontonnya versi awalnya ya. Ini kan gue cuma nge-breakdown nih, walaupun gue ujung-ujungnya nonton 2 kali sih ya, tapi nggak apa-apa. Gue nontonnya tuh versi Jepang karena kalau gue pengen lancarin bahasa Jepang gue ya. Oke, jadi langsung gue nontonnya. Nah, di sini gue seru banget. Di sini ada Ultraman Zero yang memperkenalkan Ultraman Reboot ya. Jadi dia ini ya seperti kita tahu, dia adalah satu Ultra Galaxy Force ya. Dia adalah apa ya sebutannya ya? Galaxy Rescue Force. Sorry ya. Jadi dia salah satu keamanan lah, keamanan di mungkin di planet M78 ya. Karena menurut gue ini dia belum terlalu inilah, belum terlalu diolah banget sama Suburaya ya. Menurut gue dia lebih better jadi ya kayak Ultraman Zero, nggak punya series tapi sering nongol-nongol aja. Ini kan kita ketemu lagi sama Ultraman Reboot ini di mini series ini gitu loh ya. Walaupun awal kemunculannya tuh di Upin Ipin ya. Nah, setelah perkenalan Ultraman Reboot dari sang anak sama Suburaya Ultraman Zero, lalu datanglah Absolute Tarutus ya, sorry. Gue bakal dulu namanya apa sih? Absolute Tartarus, bener ya. Absolute Tartarus ini melihat pemandangan line of light atau planet M78 dari luar angkasa. Terus kayaknya dia ini tertarik banget untuk menginvasi planet Ultraman tersebut ya kan. Entah nyerangnya dia entah belak-belakan kayak Belial, atau dia mungkin akan sembunyi-sembunyi, nyamar-nyamar jadi game. Lalu setelah itu openingnya nggak bakal gue kasih tayang di sini dong, nanti copyright ya. Langsung ke inti seriesnya. Di planet Mikarito, Ultraman Max dan Ultraman Reboot ini kayaknya sedang diberi misi ya, entah siapa gue lupa ya. Pokoknya dia lagi di planet Mikarito, itu planet yang benar-benar nggak ada kehidupan sepertinya. Dan mereka ini menemukan telurnya Maga Orochi ya. Maga Orochi itu bukan Maganta ya. Maganta tuh yang lebih gede lagi. Ini seperti apa ya? Kita tidak tahu kenapa Maga Orochi bisa bertelur di situ ya. Dan menurut gue telurnya ini serem banget ya. Konspirasinya. Ya emang sih namanya kan konspirasi ya. Menurut gue telurnya ini itu sangat amat apa ya, mengerikan lah ya. Apa gue nggak tahu nih bahasanya kayak gimana, tapi emang ngeri banget kalau dilihat tuh banyak semacam tentakel yang ngejaga telurnya ini. Atau mungkin itu semacam DNA-nya Maga Orochi yang emang sengaja ditaruh situ supaya telurnya ini nggak dimusnahkan oleh Ultraman kak, I don't know ya. Nah setelah itu muncul monster namanya Hellberus ya. Jadi ini dia muncul dari tanah, padahal menurut gue dia ini monster yang apa ya,
nggak cocok muncul dari tanah ya, karena perawakannya tuh beda banget. Dan dia menjaga telurnya Maga Orochi. Menurut gue ini apa ya? Dia ini cukup kuat menurut gue ya, cukup luar biasa juga menurut gue. Atau bahasanya gimana gue nggak tahu. Dan di sini kita bisa melihat Max dan Ultraman Reboot tuh bersama bertarung melawan Hellberus ya. Lalu datanglah salah satu yang apa ya, bisa dibilang dia juga akan membangkitkan Maga Orochi juga, yaitu Alien Sran ya. Menurut gue dia nih kayaknya nih salah satu Seijin yang cukup kuat juga ya, cukup cerdas lah ya, perawakannya kayak Alien Dalton gitu ya. Tapi menurut gue nggak bisa, belum lihat ability-nya tuh secara kemampuan, secara kecepatan apa segala macam. Nah, seperti episode terakhirnya Ultraman Max, dia nih, aduh sebenarnya menurut gue Ultraman Max ini nasibnya tuh emang udah nasibnya ditentuin sama Suburaya tuh ya udah pasti disekep, energinya diambil apa segala macam. Dan ini emang Alien Sran ini gak sembarangan apa ya, nyulik Max itu cuma buat nyandra doang, tapi emang diserap untuk membangkitkan si Maga Orochi biar hidup lagi. Sebenarnya Maga Orochi kalau ada si Orb juga, Orb Thunder Blaster ya, pasti akan nih, ini gaya Next Carlos nih. Set. Kayak gitu-gitu juga, percaya sama gua ya. Coba kayaknya di sini nggak tahu udah ada orb atau enggak ya. Kayaknya sih enggak deh. Yang ada tuh cuma si Tri Squad doang ya, setahu gua. Sorry banget teman-teman kalau gua breakdownnya kayak gini, karena kalau di HP tuh cukup ribet ya. Kalau di laptop itu enak, jadi kita bisa ada tabnya gitu. Nah, pokoknya Ultraman Max ini akan menyuruh si Reboot ini untuk melaporkan kejadian ini ke planet M78 lah, ke pusatnya Galaxy Rescue Force atau gimana, gue lupa bahasanya benar ya. Iya, ke pertahanan antar galaksi ya, pasukan pertahanan antar galaksi. Mungkin nanti bakal ada Ultimate Force Zero, kita nggak tahu ya. Tapi kan yang jelas Ultraman Zero itu kan anak emas ya, nggak lengkap kalau si Zero ini nggak ada tuh, nggak lengkap. Tadi aja udah ada ya kan. Kalau nggak dipanggil pasukannya tuh kayak nggak, ya belum sepaket lah ya. Gue sih harapnya Ultimate Force Zero tuh ada, walaupun nggak ditayangin sama si Suburaya waktu di trailernya ya. Ini menurut gue si Max ini ya sudah takdirnya. Lalu di sini ada Yulian sama Sora, Ultraman Sora. Di sini kalau di Ultraman Fandom, jadi itu baru disebutnya Sora doang, belum Yulian ya. Tapi isi Yulian itu juga sebenarnya bukan, nggak ada nama Ultraman-nya ya. Cuman emang rasnya Ultraman ya. Lalu dia ketemu warga, kalau teman-teman belum tahu, atau mungkin yang baru-baru jadi fans Ultraman ya. Yulian itu adalah salah satu partnernya Ultraman XT ya. Dan sore ini kayaknya gue baru lihat dah, atau emang gue ini pengetahuan Ultramannya masih cetek, gue nggak tahu. Mungkin Arga Kudo, Egi Forus itu lebih ngerti ya. Nah, di planet kanan ini datanglah Logosite ya. Ini adalah final boss-nya Logocycle ya, namanya Logocycle, dan ini adalah final boss-nya Ultraman Rubu ya. Perawakannya sih sebenarnya mirip kayak Ultraman, seperti burung merak. Perawakannya itu mirip burung merak yang punya kaki dan tangan, menurut gua perawakannya, karena saya itu leher baco ya, walaupun lehernya itu sama kepala itu lebih mirip naga sih ya. Nah, di situ juga ada Ultraman XT yang membantu Yulian ya. Ya wajar aja ya. Bisa dibilang apa ya? Ultraman XT sama Yulian ini bisa dibilang couplean juga dia, mungkin ya. Karena ya di awal cerita itu kita ngeliatnya semacam apa ya? Ya udah kayak partneran aja gitu. Mungkin kedepannya Suburaya akan membuat anak dari Ultraman XT dan
Yulian mungkin entah siapa namanya kita nggak tahu ya kan, untuk cuma temenan doang, we don't know lah ya, we don't know, hanya Suburaya yang tahu ya kan. Nah di sini gue suka banget Ultraman XT, Ultraman sejadul itu bisa mengalahkan Rugosai tanpa ganti form. Bayangkan ya, Ultraman zaman dulu tuh overpowernya gitu ya, modal semangat doang, ayo semangat bisa menang. Waduh. emang gokil sih emang. Pokoknya dari Ultraman era Showa itu emang nggak ada yang namanya ganti form, semuanya murni menggunakan latihan dan tenaganya sendiri, kerja kerasnya sendiri gitu loh. Jadi gue suka banget sama Ultraman era Showa sih, dan sadisnya itu luar biasa ya, dan mungkin nggak cocok buat anak-anak gitu loh di zaman dulu. Gue juga nggak tahu kenapa anak-anak tuh bisa tahu nggak sih itu adegan paling berbahaya gitu. Itu kan setara Mortal Kombat cuy, Mortal Kombat yang lebih gede bukan orang. Kalau Mortal Kombat tuh sadis banget ya. Aduh, kalau ditayangin sih bisa, kalau mungkin gamer Mortal Kombat itu semuanya rata-rata nggak tahu ya, kena dolar kuning semua ya, karena adegannya sadis semua coy ya, gameplaynya apa, war took-nya susah lah ya. Setelah mengalahkan Logo Cycle, Ultraman XT ini bertanya, galaksi ini lagi kenapa sih ya kan, semesta ini seperti sedang ada apa, kenapa tapi menurut semesta ini iya tidak pantas. Ini udah kayak puisi anak ini. Semesta kenapa, hanya semesta ya gitulah. Nah akhirnya Ultraman Reboot ini sudah sampai di planet M78 dan melaporkan kejadian ini ke Zofi. Lalu di sini juga ada Ultraman Taro dan Ultraman Hikari ya. Lalu Yulian, Sora, dan Ultraman XT juga hadir kembali lagi ke planet M78 untuk juga melaporkan kejadian ini ya ke pihak Galaxy Rescue Force ya. Dan ternyata Soranya ini adalah temannya Ultraman Reboot kecil. Makanya ini kayaknya gue gak pernah lihat ini gitu di mana. Gue gak tahu, kayaknya emang ini kayaknya Ultraman baru yang dimunculkan. Dan mungkin juga punya peluang besar Ultraman Reboot juga nanti ke depannya bakal punya anak. Tapi gak secepat itu dong. Karena terlalu cepat kalau Ultraman punya anak itu, menurut gue terlalu cepat ya. Karena tunggu berapa tahun lagi untuk bisa punya anak. Kayak Taro kan ya berapa lama ya Taro ya baru punya anak ya, baru tahun kemarin ya kan. Seriesnya aja itu udah dari tahun 70-an ya kan. Wah itu berapa lama tuh, kecuali Ultraman Belia ya. Ultraman Belia kan 2009 hadir tuh, dan dia baru punya anak 8 tahun setelah itu. Nah ya tergantung seberapa orang-orang itu ya, terserah Suburaya aja lah ya. Nah di sini juga si Hikari diperintahkan oleh Zofi untuk memeriksa keadaan si Max, karena menurut gue si Max ini ya udah koma keadaannya gitu. Jadi energinya diserap untuk membangkitkan si Maga Orochi. Nah tapi Maxnya ini nggak sepenuhnya koma sih ya. Jadi dia mempertahankan dirinya dia dengan energi cahaya yang dia punya di dalam tubuhnya, agar sel budisnya ini tidak mengambil sepenuhnya intinya. Tapi ini cuma bisa bertahan 3 hari doang ya kan, 3 hari doang loh. Berarti itu kan waktunya sebentar banget ya kan. Itu kemungkinan besar Max bisa mati sih. Makanya ini harus disegerakan untuk diselamatkan gitu ya oleh para Ultra Warrior di 78 tentunya dong. Tapi Ultraman Hikari optimis karena dengan teknologi Biro Science miliknya ini semua pasti akan terkendali atau akan selesai ya kan. Percaya aja sama Ultraman Hikari. Ultraman Hikari ini menurut gua adalah second Ultraman paling apa ya, bisa dibilang dia tuh cukup punya karakteristik yang unik ya, dengan punya Star Marker, punya pedang di brace-nya. Menurut gue itu keren banget Ultraman Hikari ya. Teman-teman juga kalau misalkan main Ultraman Fusion Fight
Itu kan Ultraman Hikari juga kayak langkah banget ya kan, kartunya bisa difusion dengan Ultraman Victory, bisa fusion sama Ultraman Mebius ya kan. Wah, jadi kangen main Ultraman Fusion Fight ya. Tunggu teman-teman habis Covid kita akan kembali lagi bermain Ultraman Fusion Fight ya. Tapi gue lebih nunggu Ultraman Ultraman Robo keluar sih ya. Nah, pokoknya dalam 3 hari ini si Reboot akan dijanjikan, bukan dijanjikan sih, pokoknya Taro bakal bilang lu pasti bakal lebih kuat lah ya, bahasanya nggak apa ya, kuat power sih, pokoknya lebih kuat lah, lebih better ya. Dan ini dinamakan misinya itu adalah Rescue Max dan Extermite Maga Orochi ya, dimulai dalam 3 hari, berarti dari start hari itu juga sampai mungkin next episode ya. Nah, misi pertama yang akan dimulai adalah melacak logo site ya. Jadi logo site itu yang tadi itu, jadi apakah si penghisap Cosmo ini masih hidup atau benar-benar mati? Kayaknya sih gue nggak percaya dia secepat itu untuk mati ya, karena Ultraman Robo aja ngalahin mereka tuh setengah mati coy ya kan. Kayaknya akan dicari, nggak tahu ini timnya siapa aja yang bakal melacak logo site, we don't know ya kan, hanya Suburaya yang tahu. Nah, kita dikasih cuplikan sedikit kalau Ultraman Max ini mempertahankan dirinya dia dengan energi cahaya yang ada di dalam tubuhnya agar sel Buddhis ini tidak masuk ke dalam tubuhnya ya. Karena ya walaupun cuma bertahan 3 hari, seenggaknya si Max ini tidak atau bisa dibilang gimana ya, Maga Orochi ini tidak sepenuhnya lahir ya kan. Jadi dia Ultraman Max ini walaupun tidak punya front tapi punya imun cahaya yang kuat ya. Nah, scene ini mungkin bisa dibilang scene terakhirnya. Si Ultraman Reboot sudah sampai di K76 untuk berlatih bersama Ultraman Great dan Ultraman Power. Ini Ultraman sangat amat jadul banget ya. Ini perawakannya sih sebenarnya mirip banget sama Ultraman standar, cuma hanya di beda mata doang ya kan. Lalu bersambung, kita akan menunggu episode kedua dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Gue penasaran banget sih. Kayaknya strategi Suburaya itu miniseriesnya emang dibikin penasaran terus menerus ya. Gue tuh kalau teman-teman nanya, bang kenapa nggak pernah ngebahas atau nge-review Ultraman Z, Ultraman Taiga pernah ya? Karena menurut gue kurang tertarik aja, karena kurang bikin penasaran aja gitu di setiap episodenya, karena kan jarang ada. Walaupun Z itu ada yang bikin penasaran ya, ada tuh yang Seijin siapa tuh lupa namanya, yang jatuh dari langit menyerang Ultraman Z, itu menurut gue bagus banget, itu bikin penasaran juga ya kan. Pokoknya gue itu paling suka series-series yang episode terakhirnya selalu bikin penasaran dan ditambah to be continue. Itu membuat kita menjadi gregetan lah bahasanya. Oke, mungkin itu aja breakdown sedikit-sedikit yang tidak jelas ini. Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa kasih like, komen, lalu share ke teman-teman yang suka Ultraman kayak gini, dan terakhir pastinya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you dan salam syah, bye bye.